Kebakaran hebat yang melanda kawasan PT Iluva Grafure Industri di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, akhirnya berhasil dikuasai secara penuh pada Selasa, 18 Agustus 2026. Dini hari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, kobaran api menghanguskan sebuah bangunan gudang seluas kurang lebih 3.000 meter persegi yang berisi bahan baku resin plastik serta sejumlah mesin pengolahan, dengan taksiran nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, Judi Herdiana, menjelaskan bahwa api diduga bermula dari kobaran di area ilalang belakang perusahaan pada Senin, 17 Agustus 2026, petang. Tiupan angin yang kencang membuat api menjalar sangat cepat ke tumpukan limbah plastik hingga membakar seluruh area gudang. Dalam proses pemadaman yang berlangsung hampir 11 jam tersebut, petugas juga sempat terkendala keterbatasan pasokan hidran internal pabrik sehingga harus mengambil air dari perusahaan sekitarnya seperti PT Indofood, BIC, dan Danau APN. Penanganan kebakaran berskala besar ini mengerahkan sedikitnya 18 unit armada pemadam kebakaran gabungan dari Purwakarta, Subang, Karawang, serta perusahaan swasta kawasan industri. Petugas menerapkan strategi pemadaman dari luar gedung guna menghindari risiko bahaya runtuhnya struktur bangunan. Dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini, dan satu unit armada masih disiagakan di lokasi untuk memantau proses pendinginan akhir. Kebakaran pabrik Iluva seperti apa, Pak? Ya, kejadian kebakaran yang terjadi di PT Iluva dengan alamat Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, itu kami menerima laporan sekitar jam 6 kurang seperempat. Ya, langsung kita berangkat ke lokasi dan memang di sana sudah terjadi kebakaran yang berasal, yang kita padamkan saat pertama itu api sudah menyala di area ilalangnya dan merembet kepada tumpukan limbah yang ada di sana. Kami melaksanakan pemadaman karena saat itu kami memiliki kendala angin yang cukup besar sehingga rambatan apinya berjalan begitu cepat. Ya, sehingga makin membesar dan sampailah kepada bangunan yang ada di sana yang juga ikut terbakar. Sehingga terjadilah kebakaran yang cukup besar yang kita tangani dari mulai tadi jam 6 ya sampai kami barusan kembali itu anggota dari sana sekitar jam setengah 5 subuh. Jadi perkiraan penanganan yang kita laksanakan di sana sekitar 12 jaman kurang lebihnya. Kami mengerahkan dari kantor damkar Purwakarta itu mengerahkan 5 kendaraan pemadam dan dibantu oleh teman-teman perusahaan dan kabupaten yang memiliki unit. Kebetulan dari Kabupaten Subang juga mengirimkan unitnya untuk membantu Purwakarta, termasuk juga Kabupaten Karawang juga mengirimkan unitnya dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Purwakarta. Ya, yang kami catat total semua kendaraan yang membantu kami ya itu ada sekitar 18 unit kendaraan. Jadi kondisi saat ini sudah padam? Alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa kami sudah menguasai sampai dengan api padam itu tadi jam setengah 5-an subuh. Penanganan sekarang apa, Pak? Nah, sekarang masih dalam pendinginan ya, semua unit kendaraan kami sudah kita tarik, tinggal kita tempatkan satu unit di sana untuk jaga-jaga apabila ada asap-asap lagi nanti kita padamkan. Ya, untuk penyebab pasti kebakarannya apa, Pak? Tadi, Pak? Untuk penyebab ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib, hanya beberapa keterangan yang disampaikan karyawan di sana api itu berasal dari ilalang yang di belakang. Nah, untuk penyebabnya itu masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Ilalang masih di dalam kawasan pabrik? Masih dalam kawasan dari PT Iluva. Yang terbakar apa aja, Pak? Yang terbakar itu gedung yang berfungsi mungkin menjadi gudang. Karena pada saat pemadaman kemarin di dalamnya banyak bahan baku ya berupa resin, biji plastik dan mungkin ada beberapa mesin pengolah di sana. Luasan yang terbakar? Luas area terbakar berdasarkan data itu kurang lebih di kisaran 3.000 meter persegi. Di taksiran kerugian? Nah, sementara untuk taksiran kita masih penyelidikan oleh yang berwajib untuk kerugian.
Kebetulan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Mencapai miliaran berarti Pak? Sepertinya seperti Ya. itu. Pak, boleh ceritakan nggak proses pemadaman dari teman-teman damkar, strateginya seperti apa? Yang dilakukan dulu? Ya. Apakah langsung masuk ke dalam atau gimana? Ya, karena itu merupakan objek ruang terbuka, jadi strategi yang kami laksanakan pada saat kejadian itu kita langsung memadamkan api yang nampak saja. Tadi yang berasal di awal di luar. Karena tadi api semakin besar karena ada angin yang cukup besar juga, sehingga kita coba memadamkan dengan strategi menggempur di posisi yang terdekat dengan kendaraan. Nah, tadi karena angin semakin besar, kita tidak bisa menguasai api yang sudah menjilat tumpukan limbah yang ada di sana. Yang notabene limbah itu juga berbahan dasar plastik yang mudah terbakar. Api begitu cepat membesar, ya, sehingga karena dibantu oleh angin yang cukup besar, api sudah merambat ke gedung yang ada di sebelahnya. Dan dari situlah gedung mulai terbakar habis karena dibantu dengan sekali lagi oleh angin yang begitu besar. Sehingga strategi kami hanya memadamkan api yang di luar gedung saja. Ya, kita tembak di api yang ada di gedung. Tidak berani ke dalam karena posisinya sudah sangat tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam gudang itu. Berarti titik api sekarang udah benar-benar padam Pak, berhasil? Alhamdulillah tadi hasil asesmen kita 4:30 tuh api sudah tidak ada, ya, jadi hanya tinggal kepulan asap saja. Makanya kami menempatkan 1 unit kendaraan untuk jaga-jaga apabila memang masih ada api atau kepulan yang harus kita padamkan. Ya, malam kan 18 unit ya Pak. Untuk ketersediaan airnya seperti apa Pak? Kebetulan memang ketersediaan air kita sangat terbatas. Ya, hidran yang dimiliki oleh PT ILUPA pun ternyata tidak memungkinkan airnya, sehingga kita mengambil air di perusahaan yang terdekat dengan PT ILUPA. Alhamdulillah PT Indofood juga memberikan izin, BIC juga memberikan izin, ya, termasuk di APN di Danau Jauh diberikan izin untuk diambil airnya. Ada personel yang terluka atau yang ini? Tidak ada, alhamdulillah semua personil termasuk dari teman-teman yang membantu kami pun tidak ada yang terluka. Ya. Untuk data kebakaran di tahun ini seperti apa Pak? Ya, untuk data kebakaran ini karena harus mencari data, perkiraan saja bahwa kebakaran yang terjadi tahun ini dari mulai Januari sampai dengan bulan Juli itu berkisar di angka 147 kejadian kebakaran. Nah, dari 147 kejadian kebakaran ini ternyata setelah kita data 75 kejadian kebakaran itu terjadi di bulan Juli, ya, kejadian dengan objek ilalang. Iya. Kalau rumah? Rumah itu kita harus mencari data dulu, ya, karena yang saya lihat kejadian terbesar itu di angka ilalang di 75 kejadian di bulan Juli ternyata. Itu dampak dari kekeringan Pak, kemarau? Betul ya, karena prediksi dari BMKG bahwa kemarau itu akan terjadi sampai dengan akhir bulan September. Ya, dimulai dengan kemarin bulan akhir Juni, Juli, dan sekarang Agustus. Ya, mudah-mudahan nanti sesuai prediksi kemarau itu akan berakhir di akhir bulan September. Ya, 70 kejadian kan ilalang Pak. Itu penyebabnya kenapa sih Pak? Penyebabnya memang diantaranya juga ada kelalaian dari manusia yang kita prediksi mungkin membuang puntung rokok sembarangan, kemudian membakar sampah tanpa diawasi, kemudian juga memang ada potensi dari gesekan bambu, ya, atau mungkin ada botol-botol atau kaca yang kebetulan membuat efek kaca pembesar atau surya kanta sehingga menimbulkan api. Untuk korban jiwa Pak? Korban jiwa tidak ada. Korban luka? Korban luka sampai hari ini kita belum menerima laporan terkait dengan kejadian. Ya. Himbauan kepada masyarakat seperti apa di sisa musim kemarau ini Pak? Ya, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Purwakarta menghimbau kepada masyarakat umumnya di wilayah Kabupaten Purwakarta tadi untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan. Salah satunya tadi untuk orang yang merokok, ya, puntungnya paling tidak buang di tempat yang sudah disediakan. Jangan dibuang sembarangan karena puntung rokok itu menjadi potensi penyebab kebakaran, ilalang terutama. Kemudian kepada masyarakat yang memang terpaksa harus membakar sampahnya,
agar tetap diawasi, dijaga sampai dengan sampahnya itu dipastikan mati.